Selamat pagi, yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Clemencia Reminda Panggo SAG, NIM 25809050916, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di SD Katolik Wolomota di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada kesempatan hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja kegiatan pembelajaran hari ini yang akan dilaksanakan di kelas 3 dengan topik Kisah Yusuf. Untuk lebih jelas, berikut adalah video pembelajaran saya. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Anak-anak, sekarang kita mau memulai pelajaran kita. Jadi Ibu minta kesediaan anak Jos untuk memimpin kita dengan doa. Anak Jos maju ke depan. Kita semua berdiri ya. Mana tangan tiga. Mana tangan, mana tangan, kananmu, kirimu. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu di kartu berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Doa pagi, ya Tuhan, benar bahwa berbeda dan katakanmu dan sembahan sujud padamu yang berlain tinggi. Aku ucap syukur padamu atas keselamatan, terlebih kesalahan yang malam tadi. Aku menyerahkan padamu segala kepada dalam ini. Aku menyerahkan pada hari ini. Aku nak melakukan yang mengerti kau dan dalam hal jiwaku, serta memperbaiki persetujuan dan bantuan ini. Bahwa dikuasai padaku, aku akan daripada hari ini dan tidak akan mengingat kau. Aku akan berusaha kewajibanku dengan sebaik-baiknya. Allah yang marah dan dalam rahmatmu, aku setiap pilihan ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Margareta Mejo, Hadir, Bu. Maria Julia Bunga, Hadir, Bu. Marcelinus Jericho Gedang, Hadir, Bu. Theodolus Gaston Roti, Hadir, Bu. Yohanes Andika Mino, Hadir, Bu. Yosef B. Keliroga. Hadir, Bu. Kalian semuanya hadir ya. Anak-anak, Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas kita hari ini. Kesepakatan kelas kita hari ini yang pertama, selama pembelajaran berlangsung, siswa tidak boleh mengganggu teman ataupun bercerita dengan teman. Yang kedua, apabila ingin keluar WC atau ada keperluan lainnya, harus meminta izin terhadap ibu. Apakah kalian sudah mendengarkan kesepakatan kelas kita hari ini? Sudah. Oke, baik. Jadi sekarang Ibu minta sekali lagi kita berdiri, kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
silakan duduk. Anak-anak, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya dulu. Oke, anak Jos. Aku mampu berbuat baik. Oke, jadi materi kita minggu lalu itu tentang apa? Aku mampu berbuat baik. Baik. Jadi, aku mampu berbuat baik. Jadi, setiap orang itu dapat melakukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang materi kita ini hari yaitu tentang itu bab 2 itu Allah menyelamatkan melalui tokoh-tokoh perjanjian lama, yaitu tentang kisah Yusuf. Tentang apa anak-anak? Kisah Yusuf. Ya, tentang kisah Yusuf. Jadi tujuan dari pembelajaran kita ini hari yaitu peserta didik dapat mengenal Allah yang menyelamatkan manusia sebagaimana tercermin pada kisah Yusuf yang mengalami berbagai penderitaan hingga menjadi penguasa di Mesir dan berusaha meneladani Yusuf untuk meraih prestasi dengan kerja keras dan tabah dalam menghadapi berbagai rintangan dengan senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan. Jadi, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua ya, siapakah yang pernah mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang diberikan guru? Angkat tangan ya. Ayo, siapa? Ya, berarti kalian ini semuanya pernah mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang diberikan guru. Bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan tersebut? Anak Andika, cara mengatasi kesulitan tersebut bisa menjawab? Anak Margaret? Saya harus berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Iya, kita harus berdoa dan berserah diri kita itu kepada Tuhan. Jadi kita itu percaya kepada siapa? Tuhan. Ya, kita itu selalu percaya kepada Tuhan. Bagaimana perasaan kamu jika diberi kepercayaan yang besar untuk melakukan suatu tugas oleh orang tua maupun guru? Yang lain? Anak Zenia bisa menjawab? Ya? Senang, bahagia. Anak Andika bisa menjawab? Senang, selain senang, bahagia, merasa gembira. Jadi kita selain kita merasa senang, kita merasa gembira, kita juga merasa bahagia. Apa yang Anda ketahui tentang Yusuf? Yang Anda ketahui tentang Yusuf itu apa? Ya, anak Jos. Yusuf itu seorang yang bisa menafsirkan mimpi. Iya, Yusuf itu adalah seorang yang bisa menafsirkan mimpi. Yusuf itu adalah seorang yang bisa menafsirkan mimpi. Pertanyaan yang terakhir, siapakah orang tua Yusuf? Saya Anak Gaston? Iya, Yakub. Jadi orang tua Yusuf itu adalah Yakub. Jadi dalam meraih prestasi dan mendapatkan kedudukan istimewa adalah dambaan setiap peserta didik. Prestasi tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan diusahakan melalui kerja keras dengan semangat juang yang tinggi dan keteguhan hati dalam menjalani tantangan dan cobaan. Selain itu, yang terutama adalah kerendahan hati untuk setia menuruti rencana Tuhan dan selalu berserah diri kepadanya. Jadi anak-anak,
Sekarang kita akan melihat gambar atau mengamati gambar tentang anak-anak yang berlomba memanjat jaring. Sudah lihat? Sudah. Sudah atau belum anak-anakku? Sudah. Ya, itu adalah gambar tentang anak-anak yang berlomba memanjat jaring. Lomba memanjat jaring adalah suatu permainan yang menantang setiap peserta untuk mengatasi rintangan. Dalam hal ini, kita harus menghadapi rintangan, harus bersemangat juang yang tinggi dan tidak ceroboh seperti yang ditunjukkan oleh anak yang berhasil mencapai puncak jaring. Jadi, kalau dalam permainan memanjat jaring, kita tidak boleh ceroboh. Kalau seandainya kita ceroboh, berarti kita bisa celaka. Kita bisa jatuh. Jadi kita harus pelan-pelan. Oke? Kita tidak boleh ceroboh. Sekali lagi, ini lihat gambar sudah. Jadi ada pertanyaan, ya. Selain kalian melihat atau mengamati gambar tentang anak-anak yang memanjat jaring, jadi ada beberapa pertanyaan. Nomor satu, apa yang membuat anak-anak itu bisa mencapai puncak jaring? Angkat tangan. Ya, apa yang membuat anak-anak itu bisa mencapai puncak jaring? Ya, anak Gaston. Mereka berani menghadapi rintangan, bersemangat juang yang tinggi. Ya, Dan tidak ceroboh. mereka berani dan bersemangat juang yang tinggi dan tidak ceroboh. Seperti yang Ibu katakan tadi, kita dalam suatu permainan itu, misalnya dalam memanjat jaring itu, kita tidak boleh ceroboh. Dan kita juga mempunyai semangat juang yang tinggi. Yang kedua, apa nasihatmu untuk anak yang berkata, malas, aku takut jatuh? Itu apa perkataanmu? Ya? Iya, anak Margaret. Jangan malas, harus bersemangat, berani mencoba dan berhati-hati. Ya, jawabannya itu malas, harus mencoba dan berhati-hati. Itu adalah jawabannya. Nomor 3, bagaimana pengalamanmu menghadapi kesulitan atau cobaan dalam meraih suatu prestasi? Ya, angkat tangan. Anak, siapa namanya? Riko. Anak Riko. Hadapi setiap cobaan dengan sabar, jujur, dan tetap setia pada jalan Tuhan. Iya, kita harus menghadapi itu dengan tabah, dengan jujur, dan harus setia pada jalan Tuhan. Yang terakhir, nomor 4, apa saja yang harus kalian lakukan agar berhasil mengatasi kesulitan atau cobaan? Nah, anak Andika satu kali. Menghadapi setiap tantangan dengan berdoa dan bekerja keras. Iya, ya, anak Jos. Jangan tidak menyerah, terusnya berjuang. Iya, kita tidak boleh menyerah dan harus berjuang. Tidak boleh menyerah. Kita itu harus berjuang dan berjuang. Sebelum mencapai suatu prestasi, orang akan berjuang menghadapi kesulitan dan cobaan. Rasa malas, takut mencoba, tidak mau susah menjadi penghambat bagi kita untuk mencapai sukses. Hadapilah setiap tantangan dengan penuh semangat. Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan cobaan untuk meraih prestasi. Hadapilah setiap tantangan dengan berdoa dan bekerja keras. Jangan mudah menyerah dan teruslah berjuang. Ya, jadi sebelum kita mencapai suatu prestasi itu, kita itu harus berjuang dan teruslah berjuang. Selain itu juga kita harus berdoa.
berdoa, minta bantuan terhadap Tuhan. Sekarang ibu akan membagikan kalian dalam kelompok. Jadi kita ini hanya 6 orang toh, jadi kita harus 2 kelompok. Ibu bagi ya, 1, 2, 3 itu 1 kelompok. Anak Gaston gabung di sini. Kemudian anak Riko kelompok yang kedua bersama teman Jos dan teman Jenia. Anak-anak sekarang perhatikan sini, fokus ya, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak sekarang kalian buka Alkitab ya. Buka Alkitab itu tentang buka Kejadian bab 41. Ya, Kejadian bab 41 ayat 1 sampai 57. Sudah? Lihat tentang mimpi Firaun. Sekarang kalian baca. Masing-masing kelompok baca ya. Baca dalam hati. Baca semua ya dari ayat 1 sampai 57. Sudah? Belum? Ya, lanjut. Sudah? Kelompok sebelah sudah? Sudah semua? Oke. Kita sekarang melihat kembali video yang Ibu tayangkan di depan ya. Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Bukan aku. Ya ampun. Allah yang akan menjawabnya, Firaun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba tujuh muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk, makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah 7 lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin itu tiba-tiba mencuat. Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun, dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba, Firaun. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Anak-anak, kalian sudah mendengarkan video tadi tentang kisah Yusuf. Jadi, Yusuf itu awalnya itu dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Mesir. Di Mesir, Yusuf itu dijadikan budak. Akibat Yusuf menolak ajakan majikannya, maka untuk berbuat dosa, maka Yusuf itu difitnah. Sehingga Yusuf itu masuk ke dalam penjara. Jadi anak-anak, kalian sudah mendengarkan, melihat atau menonton video yang Ibu tayangkan, kemudian sudah membacanya dalam kitab suci, kemudian Ibu juga menceritakan sedikit tentang Yusuf. Sekarang Ibu akan membagikan lembaran kerja untuk kalian kerjakan. Kalau ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan ya. Nah,
nanti sebentar selesai mengerjakan, sekretaris itu melaporkan hasil diskusinya itu di depan. Sudah? Anak kelas 3 masih semangat? Masih. Ya. Kalau masih semangat, kerjakan itu soal. Sudah? Kelompok Musa sudah? Kelompok Firaun? Sudah, Bu. Oke. Jadi setelah selesai mengerjakan ini, nanti sebagai sekretaris itu maju ke depan ya untuk melaporkan hasil diskusinya. Dari kelompok Musa maju ke depan, kelompok Harun maju ke depan. Dari kedua kelompok ini yang sudah mewakili akan melaporkan hasil diskusi mereka. Jadi kalian dengar ya. Sekarang Ibu minta dari kelompok Musa melaporkan hasil diskusinya. Kami dari kelompok Musa melaporkan hasil diskusi kami. Ya. Apa saja penderitaan yang dialami Yusuf? Penderitaan yang dialami Yusuf adalah dijual oleh saudaranya dan dijadikan budak dan dimasukkan ke penjara. Ya. Kelompok Firaun, apa saja penderitaan yang dialami Yusuf? Dijual oleh saudaranya, dijadikan budak, dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Dijual oleh saudaranya, dijadikan budak dan dimasukkan ke dalam penjara. Berarti antara kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompoknya dan dijadikan budak. Nomor 2, bagaimana sikap Yusuf dalam menghadapi penderitaannya? Kelompok Firaun, Sabar dan tabah menghadapi, terus berdoa. sabar, tabah, dan terus berdoa. Kelompok Musa, Sikap Yusuf adalah sabar dan tabah menghadapinya. nomor 3, apa yang membuat nasib Yusuf berubah menjadi penguasa di Mesir? Kelompok Musa, teladan apakah yang dapat diambil dari kisah Yusuf? Kelompok Musa, Teladan sabar, tabah, dan tetap percaya pada pertolongan Tuhan. jawaban ini semuanya benar. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih. Kembali ke tempat ya. Anak-anak perhatikan ke depan. Jadi Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk setiap orang. Yusuf menjadi penguasa di Mesir karena begitulah rencana Tuhan. Untuk mencapai rencana Tuhan, Yusuf harus menghadapi cobaan dan penderitaan. Karena Yusuf tabah dan setia tetap pada jalan Tuhan, maka ia berhasil menjadi penguasa. Kita pun dapat mengalami cobaan dan rintangan di sekolah ataupun di mana kita berada. Tuhan selalu menyertai kita. Hadapilah setiap cobaan dengan tabah, jujur, dan tetap setia pada jalan Tuhan seperti teladan siapa tadi? Yusuf. Teladan Yusuf. Jadi kita harus patut mengikuti teladan Yusuf. Sekarang anak-anak mengumpulkan hasil diskusi kalian ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembaran kerja untuk kalian mengevaluasi ya. Langsung kerja ya. Langsung silang di opsennya. Kalau A benar, silang di A, B benar, silang di B, dan seterusnya. Sudah? Masih semangat? Masih. Kelas 3 masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Ini semangatnya. Mana dia? Ini dia. Oke, terima kasih. Berarti masih semangat ya. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi tentang kisah Yusuf? Sudah. Sudah atau belum anak kelas 3? Sudah. Benar? Benar. Oke, baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan menyimpulkan dari materi kisah Yusuf itu bahwa yang pertama, Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk setiap orang. Jadi setiap orang itu Tuhan mempunyai
punya rencana yang baik bagi setiap orang. Yang kedua, untuk mencapai rencana Tuhan, Yusuf selalu menghadapi berbagai cobaan dan penderitaan. Yang ketiga, karena taat mengikuti rencana Tuhan, maka Yusuf menjadi penguasa di mana? Yusuf itu menjadi penguasa di Mesir. Tantangan dan cobaan, kesulitan adalah jalan untuk meraih cita-cita. Yang berikut, Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan. Dan yang terakhir, hadapilah setiap cobaan dengan kerja keras dan tetaplah setia pada jalan Tuhan seperti teladan Yusuf. Sudah paham anak kelas 3? Sudah. Anak-anak, sekarang kalian bandingkan pengalaman kamu itu dengan kisah yang diceritakan dalam kitab suci. Jadi, apakah saya itu selalu tabah dan dalam menghadapi kesulitan atau tidak? Ya, apakah kalian selalu tabah dalam menghadapi kesulitan atau tidak? Jadi, sekarang Ibu akan membagikan lagi, kalian akan menuliskan kesulitan dan tantangan yang dialami untuk meraih prestasi di sekolah. Ibu akan bagikan ini ya. Ya, mulai kerjakan. Sudah? Sudah Ibu kumpulkan ya? Sudah, Dika? Sudah? Ibu kumpul? Sudah? Belum? Oke, terima kasih ya. Anak-anak, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Jadi perhatikan sini, anak dos, pelajaran kita ini hari sudah selesai. Jadi materi kita untuk minggu depan yaitu tentang kisah Musa. Tentang apa? Kisah Musa. Jadi sekarang kita berdiri, kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tahu atau tidak lagu itu? Tahu. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada 7, 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, terima kasih. Sekarang jangan duduk, kita berdoa untuk istirahat. Ya. Sekarang siapa yang berani untuk pimpin doa di depan? Iya, anak Riko, maju ke depan ya. Kita tutup pelajaran kita ini dengan doa. Sopannya, tangannya katut di dada, matanya tutup. Ya, mulai berdoa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa dan tutup mata. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. doa tobat. Ya Tuhan, kenapa yang memberikan baik bagi kami. Aku bersiap segala dosa dan berjalan dengan rahmat-Mu. Ya Tuhan hidup dan tidak bersuara lagi. Ya Tuhan selalu saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap bersalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi teman-teman. Oke, terima kasih dengar ya. Ketika beristirahat sebentar, tidak boleh bermain di tempat yang panas, kemudian tidak boleh baku pukul dengan teman. Oke, silakan istirahat.